sosok AHY sebagai representatif dari Partai Demokrat itu belum punya pengalaman dalam pemerintahan. Hal itu yang kemudian dirasakan menjadi pesimis untuk kemudian menjadi wakil dari sosok Anies Baswedan. Gimana terkait dengan hal itu? Ya, prinsip dasarnya dalam mengambil cawapres tentu adalah bagaimana sosok cawapres yang diambil ini bisa memberikan insentif elektoral bagi kemenangan Anies. Itu dulu yang harus dikunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita tahu ya pada hari ini yang menjadi tagline di media sosial bahkan sering dibicarakan oleh civil society itu terkait dengan deklarasi saudara Anies oleh Partai Nasdem. Dan kemungkinan ini merupakan senjata yang cukup ampuh untuk 2024. Cuman yang menjadi persoalan, siapakah sosok yang kemudian yang sangat potensial untuk kemudian menjadi cawapres 2024? Pertanyaan ini kita pertanyakan kepada Bang Yusat selaku pengamat politik dari Citra Institute. Bagaimana tanggapannya Bang terkait dengan siapa kira-kira sosok yang sangat potensial untuk mendampingi Anies di 2024? Ya, terima kasih Bung Nawari. Soal cawapres Anies ini ya saya kira ada dua opsi ya. Yang pertama mengambil dari internal partai politik pendukung koalisi, yang kedua mengambil dari tokoh luar partai politik. Nah, terhadap dua opsi ini ya saya kira Mas Anies ini akan jauh lebih baik kalau mengambil cawapres dari internal partai politik pendukung koalisi. Karena apa? Partai politik kan tetap dibutuhkan sebagai garantor terhadap stabilnya atau stabilitas berjalannya pemerintahan kalau Anies memenangkan Pilpres. Nah, terlalu beresiko misalnya kalau kemudian Mas Anies ini mengambil cawapres dari luar partai politik, sekaligus juga akan mendegradasi peran partai politik yang sudah diatur oleh undang-undang sebagai saluran politik formal untuk rekrutmen kepemimpinan politik. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana partai politik ini melakukan proses kaderisasi. Nah, sekarang kalau Mas Anies mengambil cawapres dari internal partai politik, siapa figur yang kira-kira layak untuk mendampingi Mas Anies? Ya saya kira kita kembali kepada partai-partai politik yang potensial bergabung di poros koalisinya Nasdem. Nah, tentu ada Demokrat dan PKS. Kalau berdasarkan jumlah kursi ya tentu teman-teman Demokrat lebih berpeluang untuk bergaining mengambil cawapres karena Demokrat punya kursi yang lebih banyak meskipun secara suara PKS punya perolehan suara yang lebih tinggi dibanding Demokrat di pemilu 2019. Tapi kan begini Bang, berdasarkan survei itu kan sosok AHY sebagai representatif dari Partai Demokrat itu belum punya pengalaman dalam pemerintahan. Misal dia belum pernah menjadi DPR, belum pernah menjadi gubernur. Hal itu yang kemudian dirasakan menjadi pesimis untuk kemudian menjadi wakil dari sosok Anies Baswedan. Gimana terkait dengan hal itu? Ya, prinsip dasarnya dalam mengambil cawapres tentu adalah bagaimana sosok cawapres yang diambil ini bisa memberikan insentif elektoral bagi kemenangan Anies. Itu dulu yang harus dikunci. Nah, sekarang di internal Partai Demokrat kan memang hanya satu nama yang muncul, Mas AHY ya. Nah, saya kira kalau bicara AHY meskipun yang bersangkutan belum punya pengalaman panjang di pemerintahan, tapi Partai Demokrat ini jangan lupa Demokrat punya pengalaman panjang mengelola pemerintahan, terutama pada saat PSBY memimpin selama 10 tahun. Saya kira ini yang akan menjadi nilai lebih, dan kalau Demokrat bisa memainkan sebagai garantor pemerintahan ke depan, ya saya kira pemerintahan akan berjalan stabil. Makanya saya katakan relatif berisiko kalau kemudian Mas Anies ini mengambil cawapres dari luar partai politik, karena Mas Anies sendiri bukan representasi kader partai politik. Saya kira kita tidak boleh melupakan atau melalaikan fungsi dasar partai politik yang sudah diperintahkan oleh undang-undang, di mana partai politik ini adalah instrumen rekrutmen kepemimpinan politik. Ini yang tidak boleh dilalaikan.
ya terlalu berisiko dalam tanda kutip, bagaimana kalau kemudian sosok yang berpulang untuk menjadi cawapres itu surveinya tinggi Bang. Misal kayak sosok seperti RK Ridwan Kamil atau mungkin sebagai sosok yang lain misal kayak Khofifah, apakah kemudian itu punya nilai tinggi untuk kemudian mendampingi sosok Anies Baswedan walaupun dia sebetulnya tidak berpartai? Ya, ya tentu kalau dibanding dengan figur-figur lain yang beredar seperti Mbak Khofifah, ada juga Pak Ridwan Kamil, ya tentu ada plus minusnya ya. Yang saya katakan tadi bahwa AHY ini adalah simbol partai, punya partai politik dan punya representasi politik di parlemen. Tentu ini adalah nilai lebih ya, kelebihan utama Mas AHY. Saya kira masih ada waktu, masih cukup panjang ya, bagaimana memenangkan kompetisi ini sepanjang koalisi di antara Nasdem, Demokrat dan PKS ini punya tugas masing-masing, dan tentu PR besarnya adalah bagaimana mengerek elektabilitas Mas Anies kalau kemudian jadi dipasangkan dengan Mas AHY. Saya kira masih cukup waktu. Nah, makanya perlu dibagi tugas, bagaimana kemudian Partai Demokrat, bagaimana kemudian PKS, bagaimana kemudian Nasdem, dan tentu yang perlu dihitung adalah siapa poros koalisi yang ada di seberang. Nah, selama ini yang beredar kan ya ada 3 poros figur ya, ada Pak Prabowo Subianto, ada juga Pak Ganjar Pranowo. Terkait dengan itu Bang, kalau di luar poros yang kemudian oleh poros luar Anies ya, sosok yang kemudian beredar sampai sekarang itu kan ada Ganjar Pranowo, tapi di sisi lain di kubu internal PDIP itu mengusung Mbak Puan. Bagaimana tanggapannya Bang? Apakah kemudian nanti kalau misalnya PDIP mengusung Puan punya risiko tinggi untuk kemudian menghadapi sosok yang namanya Anies Baswedan? Ya, saya kira kalau melihat elektabilitas dari kader-kader PDIP, tentu sejauh ini yang punya elektabilitas tinggi kan memang Mas Ganjar. Cuma kita lihat kan teman-teman di PDIP sampai hari ini kecenderungannya adalah lebih memberikan pilihan itu kepada Mbak Puan. Sementara tantangan Mbak Puan ini salah satunya adalah elektabilitas yang tidak kunjung naik. Nah, tentu ini akan menjadi persoalan. Nah, bagi Anies tentu akan lebih mudah kalau PDIP mengusung Mbak Puan karena kecenderungan untuk menang tinggi. Nah, beda halnya misalnya kalau kemudian PDIP mengambil sikap politik untuk kemudian mengusung Ganjar Pranowo, tentu ini akan terjadi kompetisi yang seimbang ya, karena dari berbagai simulasi kan memang selisih kemenangannya cukup tipis. Beberapa teman-teman lembaga survei menempatkan Ganjar ini selalu unggul di antara berbagai simulasi yang ada. Begitu juga ada lembaga yang lain yang mengunggulkan Mas Anies, begitu juga ada yang mengunggulkan Pak Prabowo, tapi selisihnya kita lihat masih sangat tipis sekali, sehingga belum ada pasangan capres cawapres yang memang firm untuk menang hari ini. Jadi saya kira masih ada spare waktu untuk semuanya bekerja bagaimana memenangkan kontestasi Pilpres 2024.